SMA Provinsi Banten, Kabupaten Lebak. Mm-mm. Pendahuluan bab 1 pendahuluan. Mm-mm. Judulnya Metode COVID Ciptakan Manajemen Kepala Sekolah dalam Merepros Berkualitas. COVID ini akronim dari Communication Virtual Development. Kemudian merepros itu merencanakan program sekolah yang berkualitas. 5 alasan mengapa saya mengambil Sebentar, judul Pak. tersebut. Merepros saja apa, Pak? Merepros itu merencanakan, menyusun rencana gitu ya, maaf, menyusun Coba diulang rencana, lagi. menyusun rencana program sekolah. Oke, pertanyaan saya gini, menyusun rencana program sekolah itu ya. Apakah merupakan bagian dari manajemen sekolah? Ya, karena tugas kepala sekolah salah satu Oke, di kalau antara iya berarti itu double, Pak. Ya. Kalau iya itu berarti itu double. Oh, betul. Merepros itu manajemen, Bapak juga masih menampilkan manajemen. Kalau begitu gimana? Supaya tidak double. Maksudnya gimana, Bu? Merepros? Merepros itu kan bagian manajemen. Iya. Coba Bapak kalimatnya itu kan manajemen kepala sekolah dalam. Ya toh? Merepros ya, itu kan sebenarnya sudah bagian manajemen. Iya. Kok begitu, kata manajemen kepala sekolah itu penting enggak? Bapak utamakan yang mana? Supaya maksudnya gini, supaya ada penandasan bahwa kita itu pembinaannya untuk kepala sekolah gitu, Bu. Iya. Kalau merepros merencanakan program berkualitas, gitu ya, itu merencanakan program sekolah itu biasanya bagian dari manajemen ya maksudnya gitu. Ya, kan gitu tuh, Pak. Nah, berarti ada yang dihapus ini mungkin dari judul. Nah, itu kan Metode biar COVID. efektif. Iya, ya. Jadi yang dihapus metode COVID, ciptakan kepala sekolah gitu. Ciptakan apa? Kepala sekolah. Kok kepala sekolah diciptakan gimana? Enggak, maksudnya tadi kan manajemen. Ya, yang unggul yang mana ini? Mereprosnya apa manajemennya? Mereprosnya, Bu. Nah, kalau gitu yang dihapus yang mana? Manajemennya ya. Ya. Jadi metode COVID ciptakan merepros berkualitas itu. Dalam proses berkualitas gitu kali, Pak. Ya, manajemen kan udah merepros kan udah manajemen, berarti kan double-double tuh. Iya, iya. Mana yang diutamakan? Jadi yang atau manajemen yang berkualitas begitu aja kali, Pak. Metode COVID merepros. Maksudnya gini, kita ingin bahwa kepala ya itu sekolah aja itu, Pak, dari situ itu Bapak hapus 2 apa kata apa 3 itu udah jadi. Tapi kalimatnya ya yang nyambung, jangan dihapus. Udah nyambung apa enggak? Metode. Nah, ini aja. Metode COVID dalam merepros kualitas itu tadi ya. Coba direnungkan lagi. Metode COVID dalam merepros itu pernyataan atau ada permasalahan dan tindakan? Karena di sini di merepros itu kan bukan, ada Pak, bukan pertanyaan, bukan itu. Kalimat ini itu kalimat pernyataan atau judul kayak begini nih. Kita pengen jadi judul itu tadinya. Nah, ini menurut Bapak judul apa pernyataan? Pernyataan. Nah, ya pernyataan ya. Berarti tidak cocok ada kata yang tidak cocok di situ. Supaya cocok yang mana? Yang diganti. Sebenarnya tadi sudah ada itu tadi. Sekolah aja, yang dihapus yang mana? Sekolah yang gitu. berkualitas kita aja. Gimana? Manajemen sekolah yang berkualitas kali, Pak. Udah, coba. Ya, kita ulangi lagi ya di ini kan lagi. Udah. Dilengkapi lagi. Nah, ini. Udah. Awalnya mana yang apa tuh untuk dihapus supaya mereprosnya itu tidak double dengan manajemen sekolah. Judul itu tadi, Pak. Nggak usah kemana-mana. Iya, nanti ini nanti dulu. Di judul tadi aja. Di judul itu ada yang double, Pak. Iya. Ini sedang ini tadi muter. Ya. Sudah. Metode COVID ciptakan manajemen kepala sekolah dalam merepros berkualitas. Ya. Biar tidak panjang seperti itu, mana yang dihapus? Merepros saja, Pak. Dalam merepros itu dihapus kali, Pak.
Manajemen sekolah berkualitas. Mana yang apa itu lebih inovatif, manajemen kepala sekolahnya apa mereprosnya? Kalau saya yang saya ingin munculkan itu mereprosnya itu. Oke, kalau begitu Jadi yang dihapus yang mana? Oh, manajemen. manajemennya. Oke, udah hapus sekarang. Coba hapus. Oh, iya. Cuma jadi ciptakan kepala sekolah Ibu ya. Kurang bagus. Ya sudah pasti kalau Bapak menghapus ya jangan hanya satu kata yang dampaknya orang diciptakan. Jadi yang dihapus sampai mana? Yuk. Ya. Yang Bapak hapus mana lagi? Supaya nggak seperti itu. Ciptakannya dihapus. Ciptakannya dihapus ya, Pak. Iya. Kualitas Kepala itu sekolah apa ya? berkualitas. Ada usulan. Siapa yang dihapus yang mana ini? Ya coba. Kalau saya yang dihapus merepros, Bu. Manajemen, apa? Yang Metode diutamakan COVID, Bapak malah merepros. Kalau dihapus ya nggak punya utama lagi. Ya, saya yang utamanya merepros Nah, itu. Dan kalau gitu yang dihapus apanya ini? Kata-kata ini yang dihapus yang mana? Ciptakan itu sepertinya. Ciptakan ya. itu. Metode COVID Ya. merepros. Apakah bukan itu malah yang diunggulkan? Iya, Masa gimana? ciptakan itu tampaknya intinya. Yang dihapus yang mana kok begitu? Reprosnya pindah ke ciptakan. Metode COVID ciptakan, merepros kepala sekolah yang berkualitas. Dalamnya ganti yang. Ayo Pak Eko, mana yang dihapus? Ya. Jangan kepala sekolah diciptakan, itu manusia diciptakan nanti. Ya. Ini Ya, ciptakannya berarti yang dihapus yang mana? Ciptakannya ini nih. Ya, merepros pindah Pak. Kepala sekolah setelah merepros, Bu. Nyambung apa enggak metode itu kepala sekolah dalam merepros? Enggak sambung toh? Habis Nah. COVID Ya enggak merepros. sambung malahan. Ya. Coba dirasakan. Metode COVID ciptakan merepros kepala sekolah Nah, berkualitas. itu pinter. Ibu pinter. Ibu pinter. Metode COVID COVID ciptakan. Metode COVID ciptakan merepros kepala sekolah berkualitas. Iya itu. Halo? Repros. Ya, ternyata tidak mudah ya. Kalau belum terbiasa. Udah terbiasa, begitu lihat langsung plek ini. Metode COVID ciptakan merepros kepala sekolah berkualitas. Pertanyaan saya, merepros tadi apa? Singkatan apa? merencanakan Manajemen perencanaan Program sekolah. program sekolah, merencanakan Oke, program sekolah. program sekolah itu sudah pasti kepala sekolah atau di luar kepala sekolah? Kita pastikan kepala sekolah, Bu. Nah, kok begitu di dalam merespros ada kepala sekolah enggak? Ada. Ada, Ada. toh? Itu masih tumpuk Ya. lagi. Halo? Halo? Kok begitu yang Merepros dihapus yang mana? berkualitas gitu aja. Iya. Merepros berkualitas, kepala sekolahnya dihapus ya. Iya, Kepala itu sudah sekolahnya dihapus. di dalamnya sudah kaya. Sekolah berkualitas. Nah, coba sekarang dirasakan. Kalimat metode Ya. COVID, Cocok juga enggak? merepros, Metode berkualitas. Dan merepros yang berkualitas itu. Yangnya nggak Kenapa harus ada. Yangnya dihapus, yangnya dihapus, Pak. Ya, Sekolahnya. Udah, Metode mana? COVID, ciptakan berkualitas. Nah, sekarang tadi merepros tadi apa? Merencanakan. Program sekolah. Rencana. Program sekolah. Oke, sekarang supaya kalimat itu tidak janggal, menciptakan, merencanakan, gimana kok begitu baiknya? Iya, jangan disingkat ya, Pak. Kalau begitu mereprosnya diganti apa? Program sekolah. Ya, Ciptakan program sekolah berkualitas. ya gitu aja. Program sekolah aja, Bu. Ciptakan program sekolah Ya. berkualitas. Kalau mau disingkat ya jangan maunya sudah enggak usah ya. Prosek. Ini Iya.
Metode COVID. Karena program sekolah ada kepala sekolah di situ. Ya udah ada kepala sekolah. Nah, Ada kepala sekarang sekolah, ada guru. program sekolah itu kan bukan akronim, bukan apa. Berarti kan nggak bisa kalau pakai huruf besar-besar gitu. Huruf biasa aja. Ya, huruf biasa. Ya. Saya tanya ini ya, dengan judul ini. Ya. Metode COVID ciptakan program sekolah berkualitas. Nah, yang saya tanyakan, program sekolah ini kan pemahaman saya itu belum menukik pada salah satu program, karena program sekolah itu macam-macam. Dan bagaimana umpama judul ini lebih menukik pada satu unsur program. Boleh. Makanya begini Pak. Nanti akan dirunut oleh si penulis itu. Yang menulis itu mau apa gitu. Ya nanti ada jawabannya Pak. Ya. Yang jadi jawabannya saya. Apa? Jadi judul itu bersifat umum, tidak apa-apa pun ini ya. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi di dalam harus dijelaskan. Saya diarahkannya ke dokumen 1 KTSP, Pak. Hanya dokumen 1. Ya, misalnya dokumen atau LKS misalnya, itu kan menjurus pada satu bidang. Betul. Misalnya metode COVID ciptakan program RKS berkualitas, program tahunan berkualitas. Menurut saya hanya usul gitu gimana umpamanya itu lebih boleh Pak, lebih operasional boleh. Tadi sebenarnya begini, kan judul itu boleh saja tidak terlalu operasional asal nanti di dalamnya tergambarkan. Nanti di dalamnya kan kalau kita baca mengapa permasalahan muncul, nah itu saya sebut di sini program sekolah itu dokumen 1 KTSP gitu. Nanti pembahasannya dokumen 1 KTSP. Ini Pak, program sekolah itu memang luas banget Pak. Luas banget. Ketika Bapak nanti dari luas itu ternyata hanya 1, itu menjadi tidak seimbang. Ya, karena terlalu luas. Jadi mau ngomong tentang Bapak dari mana Pak Eko? Dari mana Pak Eko? Dari SMA, pengawas SMA, Bu. Daerah wilayah, Pak. Wilayah mana? Oh, dari Lebak, Banten. Dari Lebak, Banten ya. Bapak mau nyebut Banten, tapi yang ditulis di situ Indonesia. Ciptakan dokumen 1, Bu ya. Jadi kan keluasan Ciptakan dokumen 1 yang berkualitas. Ya, jadi tergantung dari Pak Eko-nya itu mau program sekolahnya itu banyak, beberapa, atau hanya 1? Hanya 1. Saya mau masukkan itu di dalamnya hanya dokumen 1 aja, KTSP. Hanya 1 ya, itu Pak, di judulnya 1. Langsung Pak. Kalau beberapa baru program sekolah. Metode COVID ciptakan KTSP berkualitas. Jadi gini, di judul itu terkesannya menarik, tetapi setelah dilacak belum tentu menarik loh ya. Setelah tahu keinginan penulisnya itu yang kemana. Berkualitas, pakai yang berarti Pak. KTSP yang berkualitas berarti ya. Karena ada dokumen 1. Kalau tadi program. Nah, Pak Eko, untuk dokumen 1 KTSP itu juga belum karena yang namanya dokumen 1 itu menjurus pada KTSP-nya. Barangkali langsung misalnya kurikulum. Nah, kalau gitu lebih ini kan double yang dianjurkan Bunin nanti jangan terjadi kalimat yang ganda gitu. Iya. Ada EPP ya Pak ya? Kalau saya gini, kan ya ini mah yang dialami di daerah di sekolah binaan saya. Jadi sampai dengan sekarang bulan Mei gitu kan, dokumen 1 KTSP yang menurut saya itu dokumen paling penting di kurikulum belum pada dibuat gitu kan. Sehingga kita perlu kan dokumen 1 KTSP ini dibimbingkan oleh kita. Padahal ini kan sudah tinggal 2 bulan lagi, 1 bulan lagi malah, bulan Juli kan harus sudah dipakai gitu. Makanya ini yang urgent itu menurut saya dokumen 1 dulu. Enggak masalah Pak, urgentnya enggak masalah. Sekarang tinggal di judul ini. Dokumen 1 itu ya KTSP. Iya, KTSP. Jadi kan double itu. Jangan pakai KTSP. Bukan begitu, Bapak pilih yang mana. Dokumen 1 itu ya KTSP. KTSP itu ya dokumen 1 itu. Jangan ditampilkan keduanya.
Iya, betul. Biasanya kan kita nyebutnya dokumen 1 KTSP Iya, penegasan. kita keliru. Ya. Yang keliru Tapi nggak apa-apa ya, double. KTSP-nya dihapus saja. lebih enak mana dokumen 1 penyebut KTSP-nya? Dokumen 1, Bu. Dokumen 1 biasanya, Bu. Ya, silahkan. Lanjut ke bawah. Belum? Ya, hanya ini gini Pak. Permasalahannya itu terlalu simpel. Ya, terlalu simpel. Satu, terlalu simpel. Yang kedua, KTSP-nya nanti yang akan Bapak selesaikan masalah itu satu dalam kaitannya esensinya KTSP bab per bab, ataukah apanya kira-kira? Ya, KTSP Penyusunannya kali. Penyusunan dokumen 1 kali. Kesatuan. Penyusunan. Sampai keseluruhan harus jadi konsen pengawas untuk melakukan pembinaan. Penyusunannya, Bu. Oh ya, penyusunannya apa dokumen akhirnya kan gitu dah. Dokumen akhirnya itu disebut dokumen berkualitas itu berarti akhirnya. Iya. Ya, tapi kalau penyusunan itu prosesnya. Iya, penyusunan. Ya dah. Jadi Ya. kok menyebut dokumen itu kualitas akhir. Hasil akhir. Tapi kalau penyusunan itu proses. Nah, yang di Pak Eko itu yang dikendalakan itu, kendala itu prosesnya kok, hasil akhirnya yang mau diselesaikan itu. Sebenarnya ini, awalnya kan kita melihat bahwa sampai dengan bulan Mei lah di sini di latar belakang saya atau bahkan sekarang udah Juli, mereka itu pada belum menyusun gitu, Bu, dokumen. Iya, berarti penyusunan, Pak. Dan kemudian di samping penyusunan juga kan kita ingin juga tahu hasilnya dokumennya nanti berkualitas gitu. Ya. Jadi kalau sudah ciptakan dokumen itu udah otomatis di dalamnya ada proses penyusunannya gitu. Kita dalam satu kata ciptakan dokumen dalam satu kesatuan lah gitu. Ya. Ada penyusunan ini. Penyusunan kurikulum gitu aja kali, Pak. Penyusunan kurikulum KTSP berkualitas. Kalau gitu gimana? Penyusunan KTSP berkualitas. Tidak apa-apa untuk itu, tapi karena saya ingin maka lebih ke fokus ke dokumen 1. Karena dokumen 1 itu sebenarnya tidak sederhana, dia kompleks, banyak hal yang dibahas itu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Pak Eko bisa menjabarkan di latar belakangnya ya, kenapa dokumen 1. Iya, betul. Gitu ya. Dokumen 1 itu nanti juga harus terjabarkan, itu kan ada tahapannya ya. Mulai dari tahapan analisis konteksnya, kemudian dari analisis konteks itu penjauhannya ke proses itu sampai kepada telaah verifikasi sampai mulai bisa sosialisasi. Nah, gitu. Itu dijabarkan. Begitu, Pak. Betul. Sekarang masih dirunut lagi nih, Pak. Metode COVID Bapak ceritakan sedikit gimana? Ya, ada di sini di bawah ya. Nah, ini. Tadinya kan perlunya sebuah metode yang digunakan oleh pengawas sekolah untuk melakukan pembinaan atau pembimbingan kepada kepala sekolah dalam menyusun rencana program sekolah. Ini kan nanti bisa diganti berarti ya. Berarti kan dalam menyusun dokumen 1 nanti diganti. Sebentar, Pak. Berarti metode COVID-nya Bapak pakai kolaborasi Teams Microsoft? Ya, pakai Teams nanti menggunakannya. Bentar ya, Pak ya. Communication Virtual Development. Kalau misalnya Bapak bahasa Indonesia kan, pengertian Communication Virtual Development itu gimana? Jadi begini, di Indonesia kan oleh saya, jadi pengembangan komunikasi virtual gitu. Jadi ini memang merangkai-rangkai saja kalimat. Kalau terminologi komunikasi virtual development juga kan harus kita cari lagi. Ya, maksud saya kesulitan Bapak nanti harus kajian teorinya kan gitu ya. Sementara ternyata yang digunakan itu adalah Teams.
Ya. Ya. Ya, Ya, jadi nanti kan kajian teorinya bisa kita ambil landasan teori ya, atau tadi itu teorinya bisa mengambil dari komunikasi kan Ibu ya, atau komunikasi virtual. Ya, Itu terus ya, yang perlu dipikirkan lagi gini Pak Eko, metode communication virtual development Banyak. ternyata yang digunakan itu aplikasi tim. Ya, berarti di sini ada dua yang berbeda Pak. Metode itu cara, gitu. Lalu kalau aplikasi tim itu sarana, gitu. Jadi ini ada dua hal. Bapak akan mempertahankan sarana menggunakan timnya tadi untuk membantu guru-guru itu bisa menyusun dokumen 1, atau Bapak mempertahankan metode dari komunikasi yang ternyata metodenya itu tidak lain adalah tim itu tadi, sarana tim tadi. Itu hal yang berbeda sebenarnya. Jadi begini, dalam pandangan saya, Teams itu adalah mendukung terhadap atau pendukung dari COVID gitu. Jadi mendukung ya Pak Betul ya? Sebentar Pak, mendukung ya. Nah sekarang metode COVID-nya sendiri seperti apa? Jadi metode COVID itu kan pengantar untuk kita masuk ke Teams-nya gitu Bu. Jadi bagaimana kepala sekolah dipahamkan bahwa ini ada yang baru yaitu Teams. Kan di daerah kami Teams baru ya, baru-baru. Di daerah kami gitu kan Teams itu baru gitu. Oleh karena itu ini sekalian diperkenalkan gitu kan, sekalian juga kepala sekolah bisa menggunakan Teams karena di dalamnya kan Teams itu bisa menggunakan kalau begitu Pak, itu tadi dikatakan sebagai metode atau itu yang akan Bapak kenalkan? Yang dikenalkan memang yang dikenalkan ya, yang dikenalkan ya, yang dikenalkan ya. Oke, kalau begitu bukan metode Pak, karena itu yang dikenalkan. Nah, jadi Pak Eko memikirkan kembali. Saya khawatir kalau nanti tidak saya runut begini, di tengah jalan Bapak bingung menulisnya. Karena ternyata yang dimaksudkan metode itu tadi, itu timnya tadi, tim yang mau dikenalkan. Nah nanti bingungnya lagi, karena tim itu dikenalkan, lalu posisinya dokumen 1 di bagian mananya sebagai hasil akhirnya nanti. Jadi mana yang diutamakan? Begini, akan Bu, mengenalkan tim? Ya gini Bu, kalau COVID itu kan bagaimana kita melakukan intinya mengkomunikasi tidak secara langsung lah dengan kepala sekolah. Ya. Nah biasanya kan kita kalau membina kepala sekolah itu kan ketemu langsung. Cara bagaimana itu sebuah dokumen 1 kita bareng-bareng lah periksa, kita cek ketemu gitu kan. Ya. Nah kalau dengan Teams kan kepala sekolah itu bagian dari Teams kita untuk dilakukan pembinaannya gitu Bu. Nah nanti hasil dari kerja dia kan masuk ke dalam file-file kan itu Bu. File-file itu nanti yang kita akan cek gitu kan. Pembinaannya juga melalui tim. Jadi tidak ketemu langsung gitu dengan kata lain. Ketemunya melalui virtual. Sudah pasti kalau namanya virtual ya enggak ketemu langsung. Jadi saran saya begini, menurut saya ini ya Pak ya, metode COVID yang Bapak maksud, itu setelah saya lacak begini, ternyata timnya itu tadi, tim Microsoft itu yang ternyata Bapak maksud sebagai metode COVID. Nah, karena ternyata yang metode COVID itu adalah tim, menurut saya lagi, tim itu sarana untuk virtual. Ya, sarana virtual. Sarana virtual untuk apa? Sarana virtual untuk mendampingi guru. Mendampingi kepala sekolah deh. Kepala sekolah dalam menyusun dokumen 1. Ya. Kronologis berpikirnya demikian. Kalau begitu, yang metode COVID itu ketika dijejerkan dengan tim, itu menjadi tumpang tindih. Tumpang tindih konsep. Metode itu cara, timnya itu sarana. Nah, Bapak akan mempertahankan yang mana? Kalau realnya itu sarana yang Bapak gunakan, timnya ini. Gini Bu, memang kan
ketika kita melakukan komunikasi ada apa gitu kan yang bisa digunakan kan, artinya ada infrastruktur apa gitu kan, ada istilahnya kalau di komunikasi itu ada perantara apa gitu kan, ada alat apa gitu. Ya udah pasti itu Pak. Iya, Virtual maka harus komunikasi itu dengan tim salah satu diantaranya gitu. Tapi tim itu kan di dalam, dia tidak merupakan satu judul gitu, bahannya merupakan mungkin nanti juga bisa Gini ada aja, Pak. WA-nya di dalamnya, bisa Mungkin ada apa. Pak Eko nganu aja. Semoga tidak mengalami kendala. Bapak jalankan. Kalau saya sebagai apa itu yang membaca pikiran Bapak, ini nanti di tengah jalan kemungkinan bingung karena antara timnya dengan metode COVID-nya itu masih belum clear dulu. Karena timnya itu sebagai sarana sebenarnya. Sarana untuk berkomunikasi. Di dalam tim itu kan ada menu-menunya. Di dalam menu itu yang bisa dipakai untuk memberikan materi, pendampingan. Tapi kalau menurut Pak Eko itu nanti bisa jalan lancar, silahkan. Itu ya. Oke, yang lain mungkin ya. Teman-teman yang sudah siap dengan alur berpikir, saya menggali alur berpikirnya itu dulu. Supaya nanti di tengah jalan tidak mengalami kendala. Yuk, ada yang lain? Ada yang sudah bisa menampilkan? Yang untuk bab 2-nya belum. Enggak apa-apa. Ya. Nanti bab 2-nya apa yang mau dicari mungkin bisa dibahas di ruang ini. Oh, boleh. Saya boleh ya, Bu? Ya, boleh. Mungkin Pak Eko sementara dilepas dulu, ya. Ganti Bu, ganti Bu Tiar. Tanggal lebih asik Pak. 11 ya. Tanggal 11 bulan. Rolas ya segi ya. Orang mana ya? Ya, silakan Bu Tiar. Kenapa Pak? Otomatis keluar ya? Iya Pak, di stop di tempat yang warna merah. Itu ada stop. Sudah bisa Pak Eko? Iya Pak, pause itu ya? Di mana? Stop. Ini ada new share. Di Bapak itu ada stop. Stop share ya? Iya, stop betul. Stop share. Sudah. Ya. Ini miliknya siapa? Ini miliknya saya ya, Bu. Bu Tiar, ya silakan. Ini saya. Ini judulnya semalam aplikasi digital untuk pembelajaran jarak jauh, sukses dan lancar. Kemudian masalahnya adanya pandemi COVID-19. Kemudian tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, guru harus melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Siswa membiasakan diri dengan pembelajaran daring. Guru harus menyiapkan pembelajaran daring yang sesuai kondisi. Kemudian datanya, ini yang saya buat yang surat edaran semua, Bu. Surat edaran dari Menteri Kesehatan, Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota, dan Kepala Dinas terkait tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh melalui daring. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana proses penggunaan aplikasi digital dalam PJJ di sekolah binaan. Yang kedua, bagaimana hasil pembelajaran menggunakan aplikasi digital di sekolah binaan. Tujuan best practice ini, yang pertama,
mendeskripsikan penggunaan aplikasi digital dalam PJJ di sekolah binaan. Yang kedua, menganalisis hasil pembelajaran dengan penggunaan aplikasi digital di sekolah binaan. Manfaatnya untuk siswa dapat tetap belajar walaupun dalam masa learn from home. Yang kedua, membiasakan penggunaan aplikasi digital dalam belajar. Yang ketiga, tetap dapat menjaga kesehatan dan physical distance. Yang keempat, tetap dapat berinteraksi dengan guru dan teman-teman sekolah. Untuk guru, pertama, dapat tetap melakukan pembelajaran walaupun dalam masa LFH. Kedua, membiasakan diri menggunakan aplikasi digital dalam mengajar. Ketiga, termotivasi membuat inovasi-inovasi lainnya. 4, dapat berinteraksi dengan siswa dan warga sekolah lainnya. 5, dapat tetap melaksanakan tugas walaupun dalam kondisi pandemi. Yang keenam, dapat tetap menjaga kesehatan dan physical distance. Untuk sekolah, yang pertama, proses pembelajaran dapat tetap berlangsung. Yang kedua, dapat selalu berinteraksi dengan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, tetap dapat mendukung program pemerintah. Yang keempat, menjaga kesehatan warga sekolah dengan program Learn from Home. Untuk pengawas, yang pertama, membiasakan diri menggunakan aplikasi digital untuk pembelajaran. Yang kedua, tupoksi kepengawasan tetap dapat dilaksanakan walaupun tidak maksimal. Ketiga, tetap dapat berinteraksi dengan sekolah binaan. Keempat, termotivasi untuk melakukan inovasi-inovasi dalam melakukan tupoksi kepengawasan. Kemudian yang bab 2. Yang bab 2 tadi, ini yang 21, variabelnya atau strateginya itu aplikasi digital. Tadi judulnya aplikasi digital untuk PBB selancar. Selancarnya itu tadi sukses dan lancar. Jadi strateginya aplikasi digital. Saya mulai dengan pengertian digital. Ini tadi saya kutip dari web. Saya copy aja, terus saya pastekan. Alamat webnya masih saya simpan. Ini nggak tahu mau dibuat di mana, apakah di daftar pustaka atau dicantelkan di sini. Masih sampai di situ, Bu Nini. Ya, judulnya coba lihat tadi judulnya. Judulnya di atas tadi. Iya, Bu. Ya. Ini judulnya, Bu. Aplikasi digitalnya apa nanti? Aplikasi digitalnya berupa apa? Yang Google Drive yang gg.gg. Kemudian saya berpikir gini, sekolah binaan saya itu kan ada 5. Nggak 5-5-nya bisa pakai Google Drive itu. Ada yang sekolahnya hanya bisa pakai WA group sama email, Bu. Mereka gurunya nggak siap. Tunggu ya, aplikasi digital. Aplikasi ya. Aplikasi itu kan macam Google, macam form-form itu ya? Atau gimana yang Ibu maksud? Macam yang ini yang apa link? Iya, tapi kalau itu bukan aplikasi. Maksud saya itu yang ini, yang buat ngumpulkan itu link saja, tautan itu. Oh iya, maksud saya itu tautan, Bu. Kalau tautan, kaitannya untuk PJJ kan hanya menyediakan materi saja, Bu. Gimana?
gini, yang saya pakai selama masa pandemi itu, tautan itu untuk guru itu menunjukkan ke saya atau saya membuat instrumen ke guru. Jadi di tautan itu masing-masing sekolah itu ada ada tempatnya gitu. Jadi kan semacam menyediakan materi saja ya? Bukan, Bu. Misalnya begini, penilaian mereka, penilaian untuk siswa, nanti saya minta juga itu soal-soal yang dikasih, materi yang dikasih. Diserahkannya kemana? Diserahkannya lewat apa? Tautan itu tadi yang gurunya membuat tautan. Gurunya membuat tautan. Iya, betul. Oh, gurunya membuat tautan. Pertama ibu memberi tautan dulu, isinya materi. Iya. Terus habis itu dan apa yang saya perlukan dari mereka untuk diserahkan ke berarti saya. ada pekerjaan lewat tautan. Iya. Lalu gurunya menyerahkan lewat tautan. Iya, betul. Terus gurunya nanti kalau sudah ada, bisa belum? Ibu dengarkan saya dulu, saya runut dulu. Gurunya tadi bisa membuat tautan belum? awalnya belum. Jadi Lalu kan ibu, saya ajari. Ibu melakukan apa? Dibimbing melalui Zoom, tapi ada yang video call. Sudah dilakukan seperti itu? Sudah, makanya kalau bisa begitu, berjalan. Strategi ibu itu Zoom-nya apa tautannya? Zoom-nya ya, Bu. Nah, bingung toh? Nah, itu maksud saya. Kalau saya kejar, itu saya sudah bisa nangkap bahwa ini ada yang tidak sesuai antara judul yang dipikirkan oleh penulis. Begitu. Tadi setelah saya runut ternyata bukan tautannya, tapi Zoom-nya. Ya, Bu, Zoom-nya. Ya, jadi berubah di situ. Ya, kalau Zoom itu aplikasi digital ya kan, Bu? Iya, banyak macamnya. Nah, makanya di sini itu menjadi timbul pertanyaannya itu luas gitu ya. Aplikasi digital itu macamnya banyak. Karena formulir-formulir itu juga aplikasi. Ya. Kalau Zoom, Google Meet gitu ya. Kemudian Webex itu adalah sarana untuk Vcon-nya, sarana melaksanakan webinarnya. Lah yang dimaksud yang mana kan ini? Setelah dilacak-lacak ternyata Zoom, itu tadi. Iya, sebetulnya sasaran saya itu kan yang seperti saya bilang tadi, yang saya kerjakan itu misalnya di sekolah yang gurunya lebih paham, saya pakai Zoom. Tapi ada sekolah yang mesti saya pakai hanya WA group dan video call. Gitu. Oh gitu. Terus akhirnya pilih aplikasi digital tadi ya? Iya, makanya saya buat aplikasi digital. Nah, karena kalau gitu memang nanti Ibu cerita aplikasi digitalnya itu yang dimaksud apa nanti diceritakan. Kalau ternyata tidak hanya Zoom, WA, itu tadi. Iya, karena ada memang sekolah yang maaf yang agak ini tidak siap sekolah itu pakai Zoom. Ya udah Bu, silakan biar dijelaskan ya. Oke, terus apa lagi? Udah? Ganti yang lain ya, teman yang lain ya. Ibu bertanya, apa enggak? Teman-teman lain ada yang bertanya enggak? Sebentar gini, ini kan sedang di mute semua toh. Ibu coba yang bertanya meng-unmute, bisa enggak? Karena ada yang WA ke saya tidak bisa di-unmute. WA ke saya juga tidak memberi nama, jadi saya juga tidak tahu siapa namanya, tapi nyampaikan bahwa tidak bisa di-unmute. Siapa yang WA ke saya tidak bisa di-unmute. Namanya siapa? Enggak ada yang bisa jawab. Nah, bisa ya, berarti meng-unmute sendiri bisa atau ini? Oke, silahkan. Siapa yang WA ke saya menyatakan tidak bisa di-unmute, yang siapa ini? Karena tidak memberi nama juga. Katanya juga sudah siap bab 1. Siapa yang WA? Tidak apa-apa, silakan. Yang sudah selesai bab 1,
mau menampilkan? Silahkan. Iya, ya. Saya, Ibu. Bu. Oh ya, Iya. yang WA ke saya? Iya. Nah, karena Ibu nggak memberi nama, jadi saya nggak tahu. Ya, silakan Iya, Bu, Bu Endang. Ya. Ya. Gini, Bu, saya mau menampilkan, tapi bagaimana caranya saya tak paham. Oh gitu. Ibu lihat di situ ada kotak warna hijau. Ya. Yang ada panahnya. Ibu itu Ya. klik, itu namanya share screen. Oh gitu. Langsung diapakan dokumen. Itu di share screen. Setelah itu kok gimana? Itu diklik saja, terus ditekan share, nanti akan masuk di layar ini. Oh, di share yang mana nih? Ya. Jadi tombol share screen. Kalau bisa ini terus tekan yang kotak itu. Habis kotak, bawah ditekan share. Share gitu. Ya. Ini best practice yang ini. Yang ini ya Bu. Habis itu. Saya udah ini. Filenya Ibu di situ. Ya, silakan. Ya, ini. Ya, buka. Buka ya. Nah, ini. Oke, ini ya. Ini Bu? Ya. Oke. Ini. Tapi kok nggak buka ya? Saya terbuka di sini. Di sini nggak buka. Buka ya. Gimana? Ini nggak buka. Laptopnya Ibu juga nggak. Teman-teman melihatnya itu warna hitam atau enggak ya? Di saya warnanya hitam. Hitam ya. Ya. Ya udah, Ibu stop dulu. Oh ya. Stop. Stop screen-nya. Oh ini. Stop screen-nya gimana Bu? Unmute ya? Di stop. Ini di mana? Ya di laptopnya Ibu. Nggak ada di mana-mana, hanya di Ibu saja. Ya, sudah keluar ya. Oke. Teman-teman mencoba share screen. Ruang ini semuanya bisa ya. Kecuali Ibu tadi ya. Kecuali Bu Endang ya. Nanti Bu Endang mungkin bisa berlatih lagi. Kalau mudah-mudahan di rumah ada putronya ya. Supaya teman yang lain segera bisa menampilkan juga ya. Nanti nunggu share screen-nya Bu Endang nggak selesai-selesai, teman yang lain tidak ada kesempatan. Oke ya, nanti Bu Endang belakangan ya. Setelah selesai punya belajar share screen. Silahkan teman lain yang akan share screen. Hasil dari bab 1, 2. Ada? Bab 1, 2. Tidak ada? Yuk. Baik. Kalau tidak ada, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari chat yang belum saya tanggapi sama sekali. Saya ambil dari atas. Dari atas. Suaranya masih terganggu ya? Saya mute semua aja ya. Laporan copet. Bentar, saya mute semua. Dah. Oke. Saya mute semua. Yang bisa bicara hanya saya. Nanti teman-teman itu boleh bertanya, tapi dengan cara meng-unmute sendiri. Ditekan tanda yang ada suara itu. Kalau itu masih tanda silang merah, itu berarti belum bisa bicara. Harus di-unmute sendiri. Oke, saya bacakan pertanyaan dari chat, itu seperti ini pertanyaannya.
Nah, dari Pak La Sumai. Pak La Sumai. Itu ya bunyinya gini. Mau tambahan penjelasan kaitan kajian pustaka dimasukkan dalam tulisan best practice, harus hati-hati kaitannya plagiasi. Khususnya untuk lomba dan usul naik pangkat. Juga demikian untuk dimasukkan di jurnal. Hindari plagiasi. Ya, ini pengalaman 2018 saya juara 1 ya. Ya, betul Pak Lamusai, Pak La Sumai. Pak La Sumai bisa di-unmute? Pak La Sumai bisa di-unmute? Silakan Pak, bisa menyampaikan pengalamannya ini Pak. Halo Pak La Sumai. Ada di ruang ini enggak? La Sumai. Nggak bisa ya. Bentar. Saya bantu dulu. Ya, Pak La Sumai bisa? Ya, Pak La Sumai silakan. Bisa, ini sudah bisa membuka suaranya. Silakan Pak La Sumai. Halo? Halo, di mana Pak La Sumai? Bentar. Nah, oke Pak, Pak La Sumai silakan Pak. Tuh. Belum bersuara Pak. Bapak belum bersuara. Tapi sudah saya buka. Di laptopnya Bapak mungkin sedang disilang. Enggak bersuara. Teman-teman kan nggak bisa mendengar suaranya Pak La Sumai kan? Karena masih di laptopnya, atau Bapak harusnya pakai headset mungkin Pak. Ini Bapak nggak bisa bersuara. Di Zoom ini sudah saya buka, tapi Bapak nggak bisa bersuara. Ya sudah, saya lanjutkan. Oke. Jadi intinya benar yang disampaikan Pak La Sumai ya. Jadi hati-hati kita kaitannya dengan plagiasi. Makanya harus benar-benar rujukan itu ditulis. Merujuk pada siapa? Tadi yang saya ceritakan, tinjauan pustaka, tinjauan teori, itu juga harus ditulis. Ya, Pak La Sumai nggak bisa. Sekarang saya ingin coba Pak Supandi ada di ruang ini, Pak Supandi. Pak Supandi. Pak Supandi silahkan menyampaikan. Pak Supandi. Pak Supandi. Sebentar Ibu dapat nunggu Pak Supandi. Nggih, Bu. Halo. Nggih, bener. Iya, gimana? Nggih, gimana? Gimana? Iya. Yang panduan kemarin. Yang panduan kemarin ya, Bu ya? Iya. Lah yang dibawa Pak Oki kemarin. Nggih. Nggih. Tapi yang daring ini ya, yang online ini ya. Iya.
Ya. Coba Ibu Bapak bertanya. Halo? Coba dicoba. Sudah bisa meng-unmute? Ya. Coba Ibu Bapak nyoba. Halo? Sudah bisa bersuara? Ya. Halo sudah ya? Oke. Silahkan menyampaikan teman-teman. Yang bertanya, saya beri kesempatan kepada Pak Agus dulu. Pak Agus bertanya tadi, Pak Agus. Ya, Pak Agus. Pak Agus bisa bertanya? Pak Agus bisa bertanya, menyampaikan? Halo, nggak ada suara. Ya. Ya. Boleh, Ibu Bapak, silakan bertanya. Ya. Pak Erwan ada di ruang ini ya? Halo Pak Erwan. Pak Erwan. Halo Bu. Oh ya, bisa mendengar suara saya kan ya? Bisa. Bu. Yang nah, juga saya ngecek ini. Gimana Pak? Iya, coba yang lain. Coba bisa ngecek. kok. Bisa loh. Nah, teman-teman kok katanya tidak bisa. Coba Pak Lasumai tadi, disilakan itu Pak. Pada nyala semua itu. Lah ya. Tapi kok katanya nggak bisa. Coba lagi Pak Lasumai. Pak Lasumai. Coba lagi. Pak Lasumai. Tadi apa dari laptopnya Pak Lasumai gitu? Itu Bu Risna atau Pak Safrianto kebuka. Ini banyak yang kebuka kok bisa. Berarti di bisa, laptopnya Bu. Pak Las. Oh ya. Bisa kan Pak itu. Ya? Oke, baik. Bisa. Udah yang kendala berarti Pak Lasumai tadi ya. Baik Ibu dan Bapak, saya lanjutkan lagi di chat yang belum sempat saya tanggapi ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Lasumai itu betul, jadi terkait dengan plagiasi itu hati-hati. Gitu. Karena ada alat similarity ya yang dipakai untuk ngecek tingkat plagiasinya itu berapa persen. Gitu ya. Yang diminta itu Pak Irwani yang juga bisa waktu banyak terkait dengan kegiatan jurnal-jurnal. Berapa persen Pak Irwan yang diminta minimalnya? Biasanya maksimal 30 itu ya. Maksimal 30 ya. Bisa 20 atau 25. Ya, maksimal 20 ya. Jadi kalau di atas maksimal 30 ya. Iya, tergantung universitasnya, tergantung institusinya. Ya. Ada yang lebih ini lagi. Ya. 20 sampai 30. Ya. Mungkin kalau di kita maksimal 30 kayaknya Pak ya. Iya, mungkin 30 lah. Kalau di memang bisa agak dimodifikasi bisa Bu, misalnya dengan software. Kata-katanya pergi ke pasar itu kalau dirubah kata-katanya karena pasar sedang ramai maka pergi ke sana. Nah, itu sudah berbeda. Oh ya, artinya kalau merujuk ngutip milik orang lain harus diolah dengan kalimat sendiri. Itu sudah bisa mengurangi tingkat plagiasi. Ya. Karena saya pernah gimana? Kita sama alat itu. Suaranya Pak Irwan putus-putus Pak. Bukan saya tuh Bu, yang bisa coba saya. Ada Pak Ramdhani nih. Masuk, Pak saya. Iya. Oke. Suaranya putus-putus.
Ya. Suaranya ini teman-teman. Oke, kaitannya dengan plagiasi tambahan dari Pak Irwan tadi gitu ya. Jadi kemungkinan kalau di perguruan tinggi lebih ketat. Ya, saya pernah 80% ke atas, lalu kan terlihat tuh merah-merah yang sama dengan internet atau apa gitu ya. Berubah-ubah itu kata-katanya, tapi intinya maksudnya sama. Itu bisa sampai 10%. Setelah dirubah sedikit gitu bisa ternyata. Oh gitu. Dibuat jadi kalimat sendiri. Ya, kalimat yang berbeda tapi maksudnya sama. Itu ternyata sudah termasuk berbeda gitu ya. Tapi saya kalau cara-cara yang agak sedikit curang nggak usah saya share ini. Oh iya, boleh, jangan. Nyontoh ini jangan yang jelek ya Pak. Iya. Baik. Oh, suara mati lagi Bu Nini, suaranya Bu Nini mati. Oh, suara saya mati? Iya kok nggak keras ya Bu? Suara saya keras. Kurang keras. Kurang keras. Padahal ini sudah berteriak-teriak. Iya. Barusan tuh Bu. Oh gitu ya? Atau saya aja yang dengar? Oh iya, sebentar. Teman-teman bisa mendengar suara saya enggak? Bisa. Oh bisa. Jelas. Oke. Oh berarti Baik, saya ya Bu ya. Saya off dulu ya Bu. Oke, Pak Irwannya ya. Oke. Baik, Ibu dan Bapak terkait dengan plagiasi itu tadi. Lalu ini ada pertanyaan, pernyataan, gini ya. Saya mau tanya, andaikan selama pandemi COVID-19 ini kita tidak mempunyai praktek terbaik. Hanya biasa-biasa saja. Boleh tidak kita membuat best practice saat pelatihan ini dari kegiatan yang pernah dilakukan sebelum pandemi? Ya, apakah boleh kita buat saja best practice yang berhubungan dengan pandemi, tetapi kegiatannya belum dilaksanakan? Hanya sebagai latihan membuat best practice. Ibu Bapak, saran saya untuk penanya Bu Risna ya. Bu Risna, jika ini masih berupa gagasan, itu nanti bisa disajikan lewat makalah ilmiah. Tapi kalau best practice, ya harus pengalaman terbaik. Tapi kalau itu belum jadi gagasan, itu masih bisa diwadahi di forum ilmiah. Yang itu forum ilmiah itu nanti akan dapat nilai angka kredit itu 2. Gitu ya? Iya, Oke. Bingungnya hari ini mau buat apa gitu, Bu. Nah, ini harus, kalau ini memang pelatihannya best practice, Bu. Jadi tagihan hari ini best practice. Yang pernah dilaksanakan ya, Bu? Yang akan dilaksanakan nanti, Bu. Jadi ini Ibu Bapak saya tekankan kembali, best practice itu harusnya pengalaman terbaik. Jadi sudah dilaksanakan. Tapi untuk kali ini masa pandemi, gitu ya, ini adalah best practice yang dirancangkan akan dilaksanakan. Oh, iya. Ngerti saya, Bu. Berarti rencana untuk ke depannya, Bu, ya. Ya, oke ya. Tapi ke depannya jangan jauh-jauh, segera dilakukan. Iya. Oke ya. Setelah ini gitu, Bu. Nah, setelah ini dijalankan. Oke. Coba Iya, bertiganya ya nek babang pun ukang. Itu Bu Risna sudah. Terus sekarang penjelasan kaitan dengan kajian teori pustaka, belum ada penjelasan yang menyentuh gimana cara memasukkan teori ahli agar tidak kena plagiasi. Ya, ini Pak Lasumai lagi. Pak Lasumai. Nah, Ibu Bapak tadi disampaikan oleh Pak Irwan. Kita bisa mengutip milik orang lain, tapi harus diolah dengan kalimat sendiri. Karena kalau persing, kena plagiasi, tadi yang disampaikan Pak Irwan, kitanya mungkin maksimal 30%, tapi lebih baik jangan sampai 30%. Kok kaitannya dengan lomba, itu biasanya plagiasinya dibatasi tidak sampai 30, mungkin bisa saja 20% begitu. Tapi ya nggak tahu penyelenggaranya. Kalau lomba-lomba di nasional, itu memang plagiasi itu dibatasi. Contohnya gini, kalimat saya ini misalnya enak dan cocok dengan Ibu Bapak, lalu mengutip persis, itu sudah plagiasi. Tapi kalau misalnya kalimat saya ini misalnya
cocok dengan pikiran Ibu dan Bapak. Olah menjadi kalimat lain, tapi intinya sama seperti yang saya ucapkan. Itu terhindar dari plagiasi. Gitu ya caranya ya. Nah, lalu berikutnya dalam menulis kalimat, setiap paragraf ada syarat berapa kata dalam satu paragraf. Ini harus dipahami tekniknya dan syaratnya. Jadi gini, setidaknya di dalam satu paragraf itu tidak kurang dari 3 kalimat. Begitu. Walaupun kalimatnya itu, maksud saya paragraf itu sebenarnya tergantung dari kemampuan kita untuk menyusun kalimat. Tapi jangan sampai satu paragraf isinya hanya 2 kalimat. Itu hindari. Itu ya. Lalu tentang LK yang kemarin di-share, tuh udah enggak usah. Oh gini, Bu Nini saya masih belum ketemu judul. Lah ini enggak bisa saya. Ini sudah disampaikan kemarin, jangan minta judul. Tapi yang bisa kita bantu adalah tampilkan permasalahan yang mau diselesaikan apa. Lalu strateginya apa. Baru nanti akan ketemu judul dengan sendirinya. Ya. Bu Nini mohon maaf suara terputus-putus. Mudah-mudahan sudah tidak putus. Bu Nini, bagi kami pengawas yang berada di daerah terpencil tidak mendukung bila kegiatan belajar secara online atau daring. Bagaimana kalau kami mengangkat masalah kegiatan belajar jarak jauh, itu ya, secara manual, misalnya bagaimana peran kepala sekolah, guru, dan orang tua dalam menyikapi PJJ. Kalau ini gagasan. Itu bisa diangkat di makalah ilmiah. Tapi kalau best practice, harus realisasinya. Kalau tidak memungkinkan digital selama pandemi apa? Pengalaman terbaiknya apa? Kalau pakai WA saja bisa, silahkan. Di WA, kalau di tempat ini tadi, punyanya siapa yang tadi ya? Punya Bu Juniwan. Bu apa Bapak ya? Saya, Bu. Bapak Pak ya? Juniwan. Oh iya Pak, ayo Juniwan. Pak, tampil, ceritakan Pak, ceritakan. Bapak bercerita. Begini, kami Agak dari keras pengalaman- sedikit Pak, agak keras sedikit. Kami, Ya. saya dari itu, Bu, dari perbatasan Malaysia. Oh iya ya. Perbatasan kecil, jadi tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar secara daring. Nah, selama ini sebagai pengawas saya terpaksa memang harus berkunjung ke sekolah untuk memberikan semacam sosialisasi begitu kepada guru, kepada sekolah, bagaimana strategi atau model pembelajaran di rumah gitu Bu, selama ini. Dan memberikan contoh-contoh yang kita lihat dari luar gitu, seperti apa sistem atau metode atau strategi pembelajaran belajar di rumah selama ini. Itu kita kenalkan dengan mereka. Jadi saya berkunjungnya ke sekolah-sekolah, tidak bisa secara online seperti itu. Oh, gitu. Nah ini pengalaman ini itu bagaimana cara menuangkan dalam best practice gitu. Oh iya, baik. Jadi di sana masa pandemi tetap tatap muka ya Pak ya? Tatap muka secara manual di rumah-rumah Bu, Oh. bukan di sekolah. Oh gitu. Ya, guru berkunjung ke rumah-rumah gitu. Jadi belajar secara berkelompok 5-6 orang di satu rumah secara bergilir gitu Bu. Oh gitu. Rumah-rumah. Ya. Tapi ini Pak, laptop bisa Pak dipakai di sana? Laptop dan HP dipakai manual semua, tidak online. Oh gitu, ya baik. Ya. Secara offline ya, tapi laptop bisa ya Pak ya, listrik ada ya? Listrik ada ya? Tidak ada. Oh tidak ada? Tidak ada Bu. Genset? Ya, dia pakai genset. Ya. Oke. Kalau begitu Pak, saran saya Bapak memberikan layanan itu, tapi materi sudah tersedia dulu, lalu Bapak sampaikan, gitu ya. Disampaikannya itu karena tidak memungkinkan online, gitu ya. Tapi pada setiap pertemuan Bapak sudah rancangkan tutorialnya. Buat tutorial dulu aja Pak. Oh ya. Ya, tutorial. Nanti judulnya Bapak adalah tutorial jitu mutu guru. Nah, gitu ya. Guru bermutu. Tutorial jitu guru bermutu. Ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, gitu ya judulnya.
Nah, kemudian begini juga Bu, di daerah kami kan latar belakang pendidikan orang tua juga sangat kurang, sehingga mendampingi anak-anak mengerjakan tugas yang diberikan guru juga mereka sangat kesulitan. Oh iya. Itu kira-kira strateginya bagaimana? Apakah bisa melalui kepala sekolah dan guru nanti memberikan sosialisasi kepada orang tua? Kan ada yang beredar di dunia maya itu strategi pendampingan orang tua, bukan? Apakah materi-materi itu bisa disampaikan oleh guru atau kepala sekolah kepada orang tua? Bagaimana paling tidak sedikit mereka jelaskan bagaimana strategi pendampingan anak belajar di rumah seperti itu? Ya. Gini, Bapak fokuskan dua hal tadi. Apakah akan ngurusi gurunya yang tadi tutorial jitu guru bermutu tadi, ataukah Bapak akan mengurus kepala sekolahnya supaya bisa berkolaborasi dengan orang tua? Ya, itu dipilih dulu yang mana yang urgen. Gitu ya. Dua-duanya. Kalau dua-duanya urgen, Bapak bisa sanggup menjalankan dua-duanya, kemungkinan kesulitan. Ya, kalau dua-duanya. Saya pilih salah satu. Satu-satu dulu, semuanya urgen, tapi satu-satu dulu. Gitu ya Pak ya? Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Pak Juniwan sudah terbantu ya. Lalu berikutnya hujan, ada yang hujan ya. Suara Bu Nini, maaf dari pagi tadi saya tidak bisa berpartisipasi karena kendala speaker. Ya udah. Karena kendala speaker. Udah, enggak, kendala speaker enggak bisa membantu. Nah ini, siang ini di bab 2 saya lihat ada kutipan atau sumber yang langsung ditulis sehabis kutipan. Tetapi ada juga yang tidak ditulis, tetapi ada daftar pustaka. Yang hendak saya tanyakan, kapan ada kutipan dan bagaimana ditulis langsung, dan bagaimana yang hanya ditulis di daftar pustaka. Begini Bu dan Bapak, di daftar pustaka itu ada cara ketika kita membaca buku, isi buku itu kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Berarti yang demikian tadi tidak mengutip, tetapi merangkum, gitu ya, merangkum, meramu dari apa yang dibacakan. Jika itu terjadi demikian, biasanya dituliskannya menjadi namanya daftar pustaka. Ya. Tapi kok misalnya tadi yang saya ceritakan di awal tentang teknologi. Teknologi menurut Nini 2020 bahwa titik-titik itu ada bukunya Nini. Berarti yang demikian itu namanya mengutip, kutipan langsung. Ada aturan, mengutip langsung kurang dari 40 kata, mengutip langsung lebih dari 40 kata, itu ada ketentuan. Itu tadi yang saya sarankan Ibu dan Bapak, pegang PPKI, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Misalnya yang 40 kata, biasanya spasi menjorok ke dalam, dikasih tanda petik, lalu spasinya tunggal. Itu biasanya ngambil dari 40 kata atau mungkin lebih. Tapi kurang dari itu diolah sendiri. Itu bisa juga. Kalimatnya diolah sendiri. Kalau diolah sendiri, itu namanya pustaka. Tapi kalau mengambil persis, gitu ya, tapi kurang dari 40 kata, itu namanya merujuk. Nah, sekarang ini yang dibutuhkan akuratnya, itu biasanya yang merujuk. Karena bisa dipertanggungjawabkan. Di mana letaknya tulisan itu. Buku yang mana, di terbitan tahun berapa, itu bisa dilacak. Jadi saran saya, Ibu Bapak gunakan yang daftar rujukan. Yang mana? Ya, kalau rujukan itu bisa dilacak oleh pembaca. Di mana didapatkan itu. Oke ya. Lalu pertanyaan yang lain, ya, boleh enggak jika saya konsultasi hasil BP saya buat ini di luar kegiatan virtual? Ya boleh, cuman ya capek ya nanti ya.
Bu Nini, saya izin live dulu. Kayaknya sudah terjawab semua ini. Belum, Bu. Punya saya belum, Bu. Oh ya, Bapak, Ibu sampaikan langsung aja. Oh iya. Yang terlewat. Mau tanya, Bu, ya. untuk bab 2 tentang kajian teori atau kajian pustaka. Jika saya sebagai penulis best practice itu mendapatkan 2 buah teori, itu boleh langsung disimpulkan atau tidak disimpulkan, Ibu? Ya, oke. Kalau cara itu sama seperti cara merujuk tadi. Kalau persis di teorinya itu kurang dari 40 kata diolah sendiri, gitu ya, diolah sendiri ya. Kalau diolah sendiri pakai bahasanya sendiri. Tapi kok ternyata kata itu tidak memungkinkan untuk diolah. Karena kalau diolah itu malah nanti mengubah makna. Berarti ambil cara mengutip yang 40 kata atau lebih, itu berarti pakai cara sendiri ya, masuk ke dalam, kemudian ada tanda kutip, spasinya 1. Kalau seperti ini, Bu, misalnya, menurut bla 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 dinyatakan bahwa bla 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 bla. Kemudian yang kedua, menurut bla 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 dinyatakan bla bla bla. Iya. Dari kedua teori tadi dapat bahwa bla 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 bla. Ya, harus dirangkai ya, Bu ya. Harus dirangkai makna. Merangkai makna dari 3, misalnya ada 3 rujukan teori. Kalimatnya ngambil persis misalnya ya. Atau diolah. 3 itu penting, tapi pentingnya Ibu Bapak harus bisa menyimpulkan posisi pentingnya itu yang mana. Apakah penting karena saling berkaitan? Ataukah penting karena saling berbeda? Nah, itu kalimatnya nanti kita olah. Itu yang dikatakan menyimpulkan sendiri tadi. Pakai bahasa sendiri. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Oke, Ibu dan Bapak. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Kalau seandainya judul praktis itu terlalu luas, apa perlu adanya batasan masalah, Bu? Oh ya, judul best practice kalau terlalu luas, persempit mulai dari judul tadi. Karena di batasan masalah itu, di best practice itu berbeda dengan PTS. Kok di PTS, di bab 1 itu ada keterbatasan penelitian. Ya. Tapi kok di best practice, dari awal sudah disimpelkan. Apa yang mau diselesaikan. Begitu ya, Pak ya? Halo? Silahkan, Bapak memberi pertanyaan atau tanggapan. Tadi yang bertanya siapa ya tadi ya? Saya, Ibu. Oh ya, yang Bapak tadi? Bapak udah selesai? Pak ya, suaranya. Ya. Oke, dilanjut. Kalau Bapak tidak ada tanggapan, dilanjut. Ya, yang bertanya silakan. Bu Sumina. Silakan di unmute. Silakan di unmute, Bu. Yo. Bu Sumina. Bu Sumina bertanya di unmute. Sudah, Bu? Ya. Dapat didengar ya, Bu? Ya, dapat. Tadi malam saya yang japri Ibu terkait dengan judul yang saya ajukan, dengan permasalahan pembelajaran daring yang di sekolah Dabin saya itu tidak dapat saya pantau dengan digital karena kendala sinyal. Sehingga saya mengajukan judulnya Kunjungan Gencar, PJJ Lancar. Nah, hal itu dapat tidak dijadikan judul dalam best practice, Ibu. Kalau misalnya itu kurang mengena, mohon koreksinya atau mungkin ada pandangan judul yang lain. Ya. Coba, permasalahan yang mau diselesaikan apa? Ketika pembelajaran jarak jauh oleh sekolah binaan tidak dipantau pengawas, pelaksanaannya kurang maksimal, Bu. Sehingga pengawas perlu
sudah saya laksanakan, saya berkunjung ke sekolah-sekolah. Ketika berkunjung ke sekolah-sekolah, pelaksanaannya alhamdulillah lancar, baik, dan laporannya juga tersusun sesuai yang saya harapkan. Kendalanya sinyal, mengapa tidak dilaksanakan dengan digital. Ya, saya mute semuanya karena suaranya. Silahkan, Ibu mengulangi lagi. Semuanya, karena suaranya. Silahkan. Itu yang saya ajukan. Ya, baik. Gini Bu, pertanyaannya gini. Ini berarti permasalahannya pada kinerja ya, pada kinerja. Betul. Baik itu guru maupun kepala sekolah. Pertanyaannya gini, waktu di sekolah binaan itu memungkinkan nggak kalau itu dipantaunya secara non tatap muka? Pertanyaannya ini, jawabannya pada ya. Tidak bisa Ibu, karena terkendala sinyal. Sinyalnya sulit sekali, bahkan WA pun sulit terkirim. Oke, kalau begitu strateginya seperti Pak Jun tadi. Jadi kita sudah tutorial ya. Gitu, Bu. Ya, itu kalau mau dilaksanakan sama judulnya itu tidak masalah karena berbeda lokasi. Berbeda situasi, jadi sama strateginya, tapi berbeda wilayah itu sangat mungkin terjadi. Kategorinya sama. Terima kasih Bu. Berarti judulnya saya sama dengan yang Pak. Itu bisa saja. Tutorial jitu guru bermutu. Ya. Nanti isinya berbeda nggih Bu? Ya, berbeda. Sudah cukup Bu. Ya, silakan. Ada yang bertanya lagi? Siapa yang bertanya? Pak Dedi. Silakan di-unmute, Pak. Suaranya. Ini sinyal mungkin. Seperti halnya Ibu yang bertanya tadi, Bu. Ya. Ya, silakan. Misalnya bising, Bu. Ya, bising banget. Yang lain ada tugas ya. Bentar. Pertanyaannya sama, jadi boleh nggak judul sama, tapi kita lokasi berbeda kan, Bu ya? Ya, beda bisa, Pak. Jadi, cuma tadi ada perbedaan sedikit. Kalau Adalah sinyal sudah Bapak ini kayaknya. Sudah saya matikan dari pusat. Tapi masih, silakan Pak Dedi dilanjut. Dinyalakan. Oke, silakan Pak Dedi. ya, maksudnya begini Bu, kan tadi sudah ada, kemudian tadi ada yang bertanya lagi, boleh nggak judul sama? Tapi saya ada perbedaan. Judul saya aplikasi digital PJJ lancar. Masalahnya PJJ, jadi selama ini kan PJJ tidak lancar gitu ya. Nah, kemudian strateginya dengan aplikasi digital, karena macamnya bermacam-macam, tidak hanya satu jenis, maka disebutnya aplikasi digital aja secara umum. Nanti dijelaskan masing-masing. Apa ya ini? Disinggung, maaf. Ya. Bising. Ya, sekali. HP-nya terlalu dekat dengan laptop kayaknya, teman-teman. Ya, silakan. Ya, bisa dimulai lagi. Oh, di aplikasi digital untuk PJJ selancar. Nah, tapi kita lokasi berbeda. Beda, boleh nggak sama judul itu, Bu? Bisa, enggak apa-apa, Pak. Atau mohon maaf. Gimana? Boleh nggak sama? Ya, prinsipnya bisa, Pak. Karena kan ada kemungkinan hal itu terjadi juga pada wilayah-wilayah yang
kategorinya sama, ya. Tapi nanti pasti kegiatan proses pelaksanaannya pasti berbeda. Ini enggak apa-apa. Itu ya. Oke, kerja Pak Didi. Menurut saya aplikasi digital PJJ lancar. Ya. Ya, enggak apa-apa, Pak. Ya. Sudah? Oke ya. Kalau sudah, sekarang coba lagi kita pastikan ya di bab 2. Di bab 2 Ibu Bapak lihatnya ini. Di bab 2 tadi. Nah ini ya. Jadi hari ini Ibu dan Bapak harus memastikan poin-poinnya, teori yang digunakan untuk menguatkan analisisnya terhadap hasil permasalahan, penyelesaian masalah. Itu ya. Tapi tuntunannya Ibu dan Bapak ikuti tuntunan yang di LK. Ya. Coba saya minta bantuan Ibu Bapak ada yang share screen LK khusus menegaskan yang bab 2. Coba Ibu Bapak share screen bab 2, khusus bab 2. Sebelum kita tutup. Waktunya masih ada 11 menit lagi. Di bab 2 ada yang bisa share screen? Yuk. Silakan, siapa yang mau share screen? Ibu-ibu, bapak-bapak, boleh ini. Ya, Pak Eko. Oke ya. Saya dibantu pertanyaan yang bab 2, Pak Eko. Bab 2. Oke, bab 2 ya. Terus 2 titik ya, 2 titik ya. Terus lagi. Ya. Nah, stop. Ini ya. Udah 1 ya. Dinaikkan dikit. Ya. Tuliskan. Agak naik ya, Pak ya. Biar kelihatan ini. Turun deh, turun nggak begitu. Turun, Pak. Turun. Saya ingin melihat 1.2. Melihat 2.1. Terus. Stop. Ini ya. Ibu Bapak lihat ini ya. Tuliskan nama atau variabel tindakan atau strategi yang akan dilakukan. Punya Pak Eko itu ini. Strateginya COVID. Metode COVID. Lalu dari sini nanti nyambung ke sini. Tuliskan definisi atau uraian terkait dengan tindakan ini. Komunikasi virtual, terus apa lagi, Pak? Sudah dirancangkan, Pak Eko? Program sekolah. Kalau program sekolah itu bukan strateginya, itu capaiannya. Ya. Pengertian itu, Bu, masih pengertian. Nah, coba di atas lagi, Pak. Nah, maksud saya, nanti yang harus dikupas, gitu ya, masih di atas, 1.2. Nah, 2.1. 2.1, Pak. Ya. Terus 2.1. Yang B ini nanti disinggung-singgung berikutnya, Pak, yang B tadi. Ini masih berkaitan dengan ini aja. Metode COVID. Apa sub-subnya? 1. Metode penyampaian informasi, misalnya. Terus nanti yang kedua, strategi komunikasi. Yang ketiga, media virtual. Yang keempat, pengembangan komunikasi. Ini yang dijabarkan. Ibu Bapak menangkap penjelasan saya? Ya. Itu ya. Jadi yang dimaksudkan, saya ulangi lagi. Diulangi ya. Coba didengarkan baik-baik.
tuntunan untuk membuat kajian teori dan pustaka, ikuti pada LK 2.1, 2.2 ke bawah. Contoh, Kak Eko, tindakan strateginya itu metode COVID. Berikutnya diminta tuliskan definisi atau uraian lebih rinci dari tindakan. Rincikan ini. Jadi ini dirincikan lagi. Misal 1, subjudul 1 tentang metode penyampaian pesan. Metode penyampaian pesan itu di sini. Sini ya. Di 22 ya. Di 22, Bu. 22. 22 itu maksudnya memerincikan 21 ya. Maksud saya. 21 metode COVID. Lalu metode COVID itu dirincikan. Di 22 itu. 1 tadi metode penyampaian pesan. Yang kedua, strategi membangun komunikasi. Yang ketiga, media virtual. Nah, tinggal ini. Kalau misalnya 3 ini sudah cukup, pertanda, metode penyampaian pesan, strategi membangun komunikasi, ini sebenarnya sama. Tapi carilah teori-teori yang merujuk itu. Itu ya. Itu yang dimaksud, tuliskan definisi atau uraian lebih rinci dari tindakan yang ada di 21. Ya, teori-teori. Nanti cari di internet. Ya. Dan nanti bisa ditangkap teman-teman selain Pak Eko? Udah ya? Saya lanjut. Berikutnya Pak, dinaikkan. Di bawah itu apa lagi? Pertanyaannya apa? Ya, 22 itu tadi sudah. Sekarang 23 apa 23? Tuliskan strategi. Nah, oke ya. 23 pertanyaannya apa? Tuliskan strategi yang akan dilakukan mengatasi masalah. Nah, mengatasi masalah tadi kan pakai metode tadi. Jabarkan itu metodenya. Ya, jabarkan metodenya. Nah, tadi yang saya sebut A, B, C tadi 1, 2, 3 di 22. Ya. 2 tadi kan di 22 tadi kan ada 3 toh? Ya. Ya toh? 3 itu apa tadi? Metode penyampaian pesan. Strategi komunikasi sama virtual toh? Ini toh? Nah, itu dicarikan teorinya di bawah tadi. 2.3-nya coba lihat. Ke bawah. Yuk, bawah Pak, 2.3. Iya. 3. Tuliskan strategi yang akan dilakukan. Oke, 2.4 maksudnya. Ya, tuliskan kajian teori terhadap apa? 3 tadi. Ngerti maksudnya? Diurai satu-satu ya, Bu? Ya, diurai. Jadi nanti nyambung. Jadi saran saya, untuk bisa menuliskan kajian pustaka, kajian teori pustaka itu lebih rinci, detail, teratur, ikuti alurnya LK ini. Ya. Tapi nanti jangan lupa, yang diserahkan bukan LK ini, sudah menjadi tulisan. Tulisan ke sistematika laporan best practice. Gitu ya.
LK ini hanya alat bantu menulis di bab 2. Gimana? Bu Tiar ketawa? Iya, Bu, saya kira LK2-nya yang kumpul. Nah, jangan. Yang dikirimkan bukan LK-nya. Tapi nanti hasil akhir dari tuntunan LK inilah sebagai laporan best practice. Mana? Paham, Bu Tiar? Paham ya, teman-teman? Ini nanti kan ini hari kedua, toh. Besok hari ketiga itu metode. Hari keempat itu adalah bab 4. Nah, setelah itu Ibu Bapak itu dilepas, nggak didampingi. Nah, yang Ibu Bapak nggak mungkin hanya berhenti mengerjakan LK, tapi sudah harus memproduk laporan best practice. Tuntunannya lewat alur berpikirnya LK. Oke? Jangan sampai keliru ya. Nanti kalau keliru besok akan saya cek kepada Prof lagi. Prof, teman-teman gimana? Menyerahkan LK putusan. Kalau menyerahkan LK berarti hari ini nggak sambung. Ya, jadi yang diserahkan adalah nanti laporan best practice. Oke? Ya. Sekarang kita lihat 2.5 ada nggak Pak Eko? Nggak ada ya? 2.4, Bu. 2.4 ya? Berarti diulang lagi ya. 2.1 yang dituliskan di situ itu adalah strategi penyelesaian. Gitu? Dari strategi penyelesaian itu akan dikupas. Kupas, itulah nanti yang mau dicarikan kajian teorinya. Gitu ya. Kajian teorinya. Oke. Berarti dari awal sampai akhir itu benang merahnya itu tidak boleh keluar kemana-mana. Dapatnya dari mana? Sebenarnya dari judul. Judulnya yang keterkaitannya dengan ini tadi, penyelesaian masalah tadi. Gimana? Kira-kira tertangkap penjelasan saya? Jadi 21, 22, 23, 24 hanya tuntunan untuk menuliskan bab 2. Apakah nanti bab 2 itu berupa alinea saja, ataukah ada subjudul? Saran saya ada subjudul. Subjudul pertama misalnya metode penyampaian pesan. Yang kedua yang B strategi, yang C media, dan seterusnya bisa dikembangkan lagi. Karena tadi masih belum mengupas itu tadi Pak Eko tadi kan nyampaikan tentang dokumen satunya belum dituliskan di situ juga. Ya, kajian teori tentang dokumen 1 kan ada juga, peraturan pemerintahnya ada. Ya, gimana? Sulit apa mudah hari ini materinya? Ini mungkin gini ya, dari LK kan 2.1, 2.3, 2.4. Jadi maksudnya kali kajian teori itu seumpamanya A, penyampaian pesan, terus nanti diuraikan gitu ya. Terus B, strategi membangun komunikasi, terus penjelasannya, terus C, media virtual, terus penjelasan. Jadi tidak tulis 2.1, 2 gitu ya, nggak usah langsung aja. 2.1 juga boleh sebenarnya. Bab 2 itu kan bisa saja 2.1, 2.2, 2.1-nya metode penyampaian pesan. Iya. 2.2-nya strategi membangun. 2.3 media virtual. Oh, jadi ditulis. Ya, tapi bukan jawaban 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dari LK, bukan jawaban itu. Iya. Iya. Ya kalau berupa best practice-nya maksudnya kalau sudah jadi best practice, gitu. Itu sudah berubah tampilannya. Ya. Jadi langsung semuanya A, B, C gitu aja ya? Bisa ya? Oke, pinter. Oke, ya. Paham ya? Oke. Ya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Waktunya sudah lebih 2 menit.
kita harus mengakhiri karena setelah ini ada sesi forum ilmiah yang mewadahi. Tadi kan Ibu Bapak ada yang berupa gagasan, ada yang sudah mulai jalan, ada yang belum jalan, ada yang nanti nggak tahu saya jalankan kapan. Gagasan itu juga bisa disusun makalah. Yang Ibu Bapak juga boleh. Jam 1 nanti di ruang ini juga. Dengan saya lagi, nanti dengan Prof. Tri lagi. Oke? Saya pikir itu Ibu dan Bapak. Silakan di stop screen-nya Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Ya. Baik, Ibu dan Bapak, besok kita bertemu hari Senin kalau tidak salah. Kemudian 2 hari, besok dengan hari Minggu, itu ada peluang Ibu Bapak menyelesaikan menjadi laporan best practice benar, bab 1, 2, itu sudah berupa paparan ya, bukan poin-poin LK ya. Itu sudah berupa deskripsi ya. Nah, ya, syukur-syukur Ibu Bapak sudah nyicil terkait dengan penyelesaian masalah. Bab 3. Ya, hari Senin ketemu itu, kita sudah langsung sharing dapat banyak materi. Baik ya, saya akhiri Ibu dan Bapak. Mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan. Sekian terima kasih. Selamat bekerja, selamat berkarya. Ini saya end dulu ya. Sampai jumpa ya. Kita lambaikan tangan. Sampai jumpa. Sampai jumpa sama. Terima kasih Bu Nini. Selamat siang. Selamat siang.